worship you, Lord. We welcome you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Almighty You are mighty, we worship you. We worship you, we worship Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness. Oh, all my life, and all my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will
your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Amen. And I have lived on the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life, you have been so good. And every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Oh, my life, and all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, amen. Oh, I will sing on the goodness and all my life, and all my life you have been faithful. Oh, my life, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down and surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down and surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. We worship you, Lord. 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 We worship you, Lord.
are great. You are holy, Jesus. We praise you, Lord. We worship you. Jesus, Jesus, we worship you. We worship you. Jesus, I worship you, You are holy. You are holy, we worship you. We worship you. Oh Jesus. Oh Jesus. Mari alami Tuhan pagi hari ini. Mari alami Tuhan pagi hari. Kami menyembah. We worship you. We worship you. Jesus. We worship you. We worship you.
Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Oh, Jesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, dalam hadirat. Amin. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Oh, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu meriaskan kekudusan. Oh, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga, surga bumi, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau Allah, Allah semesta alam. Kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari sembah Dia, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, mari bebaskan rohmu. Kudus, kuduslah, kuduslah. Oh, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Mari angkat tanganmu. Kudus, kudus, sembah. Amin. Allah semesta alam. Kau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah. Oh, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah. Mari alami Tuhan pagi hari. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah. Yes. Allah, kuduslah. Haleluya. Yeah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah.
setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Hallelujah, 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 Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus namamu Yesus. Kudus, kudus namamu Yesus. Iya la bara bara la bara 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 bara. Shara la 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 bara 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 la bara. Hallelujah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Bebaskan roh saudara, bebaskan roh saudara di hadapan Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, mari alami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, alami Tuhan pagi hari. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Oh, oh. Shana marala bara 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 bara. Sembah Dia dengan penuh cinta, saudara. Sembah Dia dalam kasih. Jesus, we worship You, Lord. You are holy, You are holy, holy, You are holy, Jesus, You are holy. You are holy, Jesus. Thank You, Lord.
Thank you, Lord. Kau dahsyat Tuhan. You are awesome in this place. Hadiratmu sungguh indah di tempat ini Tuhan. Oh, you are holy. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Once again, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord,
For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Amen, Lord. Praises to your name. For your name and greatly to I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name is great and greatly to be praised. Kami memanggil namamu Bapa setiap kali kami boleh tinggal masuk dalam kehadiranmu. Kami tahu kami berjumpa dengan Bapa yang baik, Amen, amen, Bapa yang penuh kasih sayang, amen. Bapa yang peduli kepada kami. Amen, amen. Penuhi ruangan ini dengan kehadiranmu, karena Engkau mengasihi setiap anak-anakmu. Sampaikan apa yang Kau harus sampaikan Tuhan, perlu sampaikan Tuhan. Tuhan, anak-Mu menyediakan diri sebagai bejana. Kiranya rahmat anugerah-Mu Kau sampaikan pada umat-Mu, jemaat-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi umat-Mu. Berbicaralah Engkau pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Nah, Keluaran 19 ayat 5 dan 5 dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan memegang perjanjian-Ku. Jadi ternyata ada dua pilar. Selama ini kita pikir ibadah itu menuruti firman. Firman dan firman. Tetapi kita kehilangan satu elemen lagi. Adalah perjanjian. Kalau saya boleh coba renungkan. Ketika kita tidak masuk perjanjian, maka firman itu hanya berhenti kepada sebuah pengertian. Maju lagi ini sudah bagus menjadi sebuah prinsip atau konsep. Tetapi dia tidak pernah menjadi satu kehadiran pribadi firman tanpa perjanjian. Padahal apa yang dibawa Yesus itu sangat mendasar. Dari peraturan kepada hubungan. Kenapa ada perjanjian baru? Karena problem manusia ketika dia jatuh dalam dosa dan seterusnya. Saya di Kingdom Theology saya sampaikan. Adalah kematian. Bukan kehilangan agama. Kehilangan hubungan yang membawa kematian. Lalu disusul mengalami mutasi. Dari makhluk ilahi menjadi makhluk yang fana. Tubuh dosa, kodrat dosa. Disusul yang ketiga, destruction. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, transgression, mutation, destruction, separation. Transgression, pelanggaran yang membawa
Hancurnya ekosistem alam roh. Manusia terputus. Sekalipun beragama. Tanpa connection, tidak ada kehidupan. Alam mengajar kita. Dari mana listrik itu muncul? Anda punya aliran plus, enggak muncul sampai ketemu minus. Kita jadi janin dan manusia ketika sperma ayah dan telur ibu ketemu. Pikirkan, tanpa connection tidak ada energi kehidupan. Apa paradigma Taurat? Peraturan. Mantan rabi Taurat namanya Saulus, Rabi Saul. Dalam kitab Roma itu menyingkapkan secara nggak langsung ketidakmampuan Taurat menyelesaikan sebuah problem. Ini doktornya Taurat sendiri. Salah satu sinful nature. Aku tahu hukum yang baik. Aku pingin berbuat baik. Tapi yang tak lakukan tidak seperti yang aku inginkan. Betul? Masih ingat? Berarti bukan aku. Dosa yang di dalam aku. Ini gak bisa selesai dengan peraturan. Nah, bentar ditahan dulu. Saya punya kertas umpamanya. Saya tulis air. Tolong dibaca. Air. Terus ini apa? Gambar air. Penterlengono sak jam. Anda haus, tetap haus. Betul? Karena itu bukan wujud. Pernah pikir enggak? Yang kita bisa minum itu wujud air. Ini loh wujud air. Yesus itu adalah perwujudan. Di dalam dia ada hidup. Sejak awal Tuhan itu, kembali lagi tadi, yang tadi itu ada tangan gandengan. Kenapa ada perjanjian? Supaya jadi wujud. Kenapa seorang pria yang cinta sama seorang gadis lalu menikahi? Supaya tidak LDR. Supaya tidak hanya kepingin. Supaya jadi wujud. Itu namanya keintiman. Harus lewat pernikahan. Kalau enggak nikah, itu namanya perzinahan. Loh, lucu ya? Ayat ini di atasnya adalah ibadah sejati. Mazmur 50. Lalu Tuhan berkata, bawalah kemari orang yang kukasih. Jadi ini pengertian saya. Anda tidak wajib percaya, tapi tidak wajib menerima. Tapi intinya yang belakangnya manfaatnya, dampaknya. Tapi ini pengertian saya. Tuhan memberikan pengampunan, kebaikan dulu. Kepada semua orang. Firman berkata, orang fasik, orang benar. Tuhan tuh punya kasih kebaikan yang objektif. Kalau seorang kaya raya datang ke panti asuhan, bawa makanan, bawa hadiah, itu namanya kebaikan. Itu namanya compassion. Tetapi ketika dia di antara lihat anak panti asuhan, tiba-tiba dia lihat satu orang anak, terus dia bilang, aku kok seneng ya sama anak ini. Nah, kamu mau jadi anakku. Itu bukan compassion. Halo. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengadopsi anak itu. Apa itu adopsi? Covenant. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya biasa? Karena dia anggap cintanya Tuhan itu objektif. Tok. Tuhan itu segalanya. Di atas, di dalam segala sesuatu, di dalam
Saya tanya, Tuhan tuh jauh atau dekat? Ya jauh ya dekat. Tuhan tuh besar atau kecil? Oh salah. Ya besar ya kecil. Lah besar toh enggak bisa masuk dalam hatimu loh. Pernah sadar enggak? Tuhan tuh Alfa dan Omega. Aleph, Tet. Bahasa Ibraninya. Jadi waktu si bapak kaya raya ini mengadopsi anak ini bukan belas kasihan. Ini sayang. Lah kita seringkali petakan, oh Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Ya dia baik. Saking baiknya dia mati untuk semua manusia. Sekalipun jutaan manusia yang dia mau tawarkan sama kita, itu bukan hanya kasih objektif. Anda akan tersentak ketika Anda ditawari cinta yang personal. Anda nggak bisa biasa-biasa dan kita nggak bisa jadi orang biasa. Bukan nggak bisa, tidak mungkin jadi orang biasa sebenarnya. Kenapa banyak orang Kristen jadi biasa? Karena dia masuk dalam masih compassion. Area rohaninya. Bukan Tuhan tidak sayang. Makanya Tuhan berkata, bawalah kemari orang yang kukasih. Loh, maksudnya siapa ini? Bukan semua orang. Orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mengikat perjanjian. Apa yang dilakukan Yonatan ketika dia bukan cuma waktu ketemu Daud, lucu ya hari ini ya, Papa terima jadi pegawai Pak, ganteng hari ini, seneng. Tidak, dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Lalu ekspresinya apa? Mengikat perjanjian. Wow. Anak yang hilang, ketika dia datang kepada Bapa, dia minta apa? Dia cari apa? 3. Dia minta pertolongan. Dia minta pengampunan. Dia minta pertolongan, minta makan. Dia mohon kebaikan yang objektif. Dia hanya minta jadi pegawai. Dia baru sadar bapaknya itu baik. Punya kebaikan yang objektif. Semua pegawainya aja tidak ada yang kekurangan. That's it. Tetapi yang dia terima bukan hanya kebaikan yang objektif. Ini penting sekali. Kalau Anda tangkap ini, terjadi sesuatu yang baru. Kecuali Anda sudah masuk di situ. Dia terima, lihat, bapaknya membawa lembu, anak lembu tangguh. Disembelih di depan. Kalau itu hanya untuk makan, ya nyembelihnya di dapur dong. Artinya apa? Menggenapi tadi. Bawalah kemari orang yang kukasih. Yang mengikat perjanjian dengan korban sembelihan. Jadi itu bapaknya tidak memberi hanya pengampunan. Dia nggak pernah pikir jadi anak bapak. Dia hanya minta makan. Setuju? Dia nggak pernah pikir ganti baju. Dia hanya butuh lapar dikasih. Ini gambaran kita. Kita datang sama Yesus. Pertama, kita butuh sesuatu. Dan kita lihat, ya sudah Tuhan kau baik. Tapi kita bisa gagal paham. Yang ditawarkan sama kita nih bukan cuma kebaikan pertolongan. Wow. Uramasyaka patako. Sebuah sayang yang begitu dalam. Engkau anakku.
melewati itu. Dua orang ini, pribadi ini hadir dalam hidup kita. Bahasa kerennya anak muda, jadian. Kalau jadian WA-nya masuk. Ini enggak ada yang milenial, kolonial semua. WA-nya masuk. Enggak tunggu ada masalah. Ini rada-rada milenial. Ya toh WA-nya masuk. Kamu lagi apa sayang? Ada masalah? Enggak. Saya seringkali mendapat lawatan Tuhan itu, tanda petik, di tempat yang tidak tepat. Lagi nyetir mobil. Saya pernah jalan-jalan sama istri saya di mall. Ya saya jalan dampingi dia. Tiba-tiba saya rasakan kasih Tuhan. Ya saya respon. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus, oh Ramasa. Lama-lama saya merasa alirannya. Saya tanpa sadar sambil jalan saya angkat tangan. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya dia lihat, kamu ngapain angkat tangan? Di tengah orang banyak. Saya lagi masuk dunia lain. Karena dia sedang menyapa. Loh Tuhan, orang jalan-jalan kok disapa? Loh ya kalau orang pacaran kan bisa aja telepon waktu orang jalan-jalan di mall. Amin. Saya jauh dari sempurna. Tapi saya katakan saya jadian. Tapi di dalam jadian ada pertolongan. Dalam pertolongan belum tentu ada kehadiran. Orang Israel itu ditolong terus. Dia ditawari perjanjian. Tapi dia nggak pernah masuk dalam dimensi perjanjian. Bukan nggak dikasih perjanjian. Jadi anak Tuhan itu bukan tidak ditawari ini. Tapi dia nggak masuk di situ. Karena dimensi itu hanya terrealisasi ketika dua arah. Nggak bisa satu arah. Jadian itu ada pria yang naksir, yang si gadis bilang ya. Kalau enggak ya, ini bukan pria tukang maksa. Apalagi memperkosa. Si gadis harus bilang ya. Wah, rupanya yang ibu-ibu wanita lebih ngeh ini. Karena kita gereja ini perempuan. Risikonya, nah ini beberapa orang yang melihat grace salah paham. Gratis, nggak bayar. Betul, traktirannya gratis, nggak bayar. Betul, ibu-ibu masih ingat kalau diajak kencan, pasti ditraktir. Nggak mungkin suruh bayar, ya priane aneh kalau si gadisnya suruh bayar. Tetapi ditembak. Kamu mau jadi pacarku? Kalau bilang ya apa itu? Dia jadi miliknya. Bahasa Jawanya mantep. Dipek. Katakan dipek. Dipek. Setelah itu tidak boleh. Jangan goncengan sama pria lain. Dia cemburu. Wong kamu punyaku. Bukan untuk diperbudak. Karena dia bukan hanya kasihan. Dia bukan hanya memberi kebaikan. Dia passion. Dia kepingin memiliki. Wow. Next. Makanya waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Saya sudah berapa kali dengar kalau Paskah dibebaskan, diampuni, dibebaskan dari maut. Ya, tapi Tuhan membebaskan bangsa Israel bukan hanya untuk bebas. Sebab tulah keberapa saya mesti cek ini. Keluaran 10 kalau nggak salah. Fir'aun sudah menyerah, yang dulunya hanya para pria saja, laki-laki, sekarang boleh laki-laki, perempuan, anak-anak, berangkat semua. Lepas. Tinggalin domba, kambing, sapi.
Musa, kalau hanya untuk bebas, Musa saat itu bilang, oke deal, kita bebas. Musa berkata, no deal. Kenapa? Kami tidak hanya bebas untuk bebas. Kami bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, terus kata ibadah, terus wah kita harus berdoa, kita harus sembahyang, kita harus ke gereja. Ya betul. Tapi itu masih ekspresinya. What is the meaning behind it? Kata ibadah itu ada korban, ada mesbah, ada yang disembelih. Nah itulah perjanjian. Di situ Tuhan landing. Maka dikatakan, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, apa? Supaya aku diam. Sebab aku pingin ketemu. Sebab aku sayang. Kata sayang itu membawa konotasi kepingin ketemu. Kemarin dulu. Ya cucu saya ngamar di rumah sakit karena diare. Si papa mamanya ikut nginap. Nah, saya mau cerita si maknya ini ya, omanya ini. Tidak cukup sekali, 2 kali datang ke rumah sakit. Membawain makanan lah apa. Jadi sayang itu membawa kita, mendorong kita kepingin ketemu. Saya tantang, enggak ada Gusti Allah dalam kepercayaan yang lain. Dia kepingin ketemu umatnya. Tapi Yahweh Elohim, dia kepingin ketemu. Gimana dia bisa ketemu? Hadir. Bukan cuma ketemu secara massal atau melihat tiang awan tiang awan. Hadir melalui perjanjian. Karena perjanjian adalah pintu masuk. Di mana seorang bukan hanya memberikan berkatnya, tapi hidupnya kepada pasangannya. Dan itu hanya terjadi ketika 2 pihak menyerahkan hidupnya. Tubuhnya dan darahnya, hidupnya. Siapa yang memulai lebih dulu? Bukan kita, Tuhan. Inilah tubuhku, inilah hidupku, darahku. Itulah penebusan. Next, terus. Ya. Jadi kita menyerahkan, Tuhan menyerahkan diri, inilah korban penebusan. Tetapi realita perjanjiannya terjadi ketika kita juga menyerahkan diri. Bukan sebagai penebusan, karena kita nggak nebus Tuhan. Tapi sebagai korban persembahan, korban bakaran. Makanya Tuhan cari penyembah. Apa itu penyembahan? Seorang penyembah bukan menyiapkan diri. Pertama-tama bukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi untuk menyiapkan dan menyediakan diri. Untuk melayani. Untuk available. Untuk tersedia bagi pribadi raja. Seorang penyembah menyediakan diri untuk dinikmati raja. Makanya saya suka ketika Salomo mempersembahkan korban bakaran. Maka api Tuhan turun memakan apa? Habis. Tuhan menikmati. Ketika Anda bersedia masuk dalam perjanjian, dia akan hadir. Dan dia akan menikmati. Sehingga kata kudus itu bukan dalam konotasi ini. Bukan moralitas. Tetapi kudus adalah supaya
selaras, harmoni. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Bagaimana seorang bisa berjalan bersama kalau dia tidak sepakat? Ini contoh. Orang pacaran, pacarnya tuh bersihan. Sing pria bersihan. Yang permisi, bukan Bunda, ini cuma ilustrasi. Yang perempuan ngeloprot. Jarang mandi, umbelen. Bisa jalan enggak? Enggak bisa. Bukan dimasukkan penjara, bukan dihukum. Enggak cocok. Kuduslah engkau supaya cocok sama Tuhan. Jangan membenci. Karena Tuhan itu kasih. Amin. Cocok. Semua itu terjadi ketika kita masuk dalam perjanjian. Dan di situ kita melihat bukan hanya konsep Yesus, tapi kehadiran Yesus. Makanya Tuhan berkata, aku kirim utus Roh Kudus. Coba dicari gambarnya Yesus sama api itu. Dan aku tidak tinggalkan kau sebagai yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Bahasa Inggrisnya fatherless, bukan orphan. Mazmur 68 ayat 5. Artinya orang itu bisa saja bapaknya masih hidup tapi tidak hadir. Orang di panti asuhan bapaknya bisa masih ada tapi tidak ada. Nah, apa yang dibawa Yesus? Injil itu bukan Matius, Lukas, Markus. Itu tulisan firman tertulis. Saya percaya itu firman tentang Yesus. Injil itu adalah Yesus. Pribadi Yesus. Kenapa? Sebab kehidupan itu ada di dalam dia. Dan dia menawarkan sebuah koneksitas. Melalui kasih karunia. Coba dilihat itu. Kasih karunia, grace, love. Kasih karunia itu adalah kasih yang menembus batas. Ya, kasih Allah itu bersama dengan kekudusan. Yesus membayar tuntutan keadilan sorga hukum Taurat. Sehingga dia bisa mendekati, mengulurkan tangannya dan menolong perempuan yang diseret berzina. Kasih Allah terhalang keadilannya. Dia layak dirajam. Itu yang dikeluarkan oleh ahli Taurat. Tapi Yesus menembus batas. Itulah kasih karunia. Sehingga sebelum orang itu kudus, berzina, kotor, seperti gambaran anak yang hilang. Waktu bau babi, najis, itu dipeluk. Tapi dipeluknya di halaman. Bukan di rumahnya. Dan diikatkan perjanjian, masuk diberi jubah cincin sepatu, baru tinggal di rumahnya. Itulah dimensi presence of God. Dan di situ bukan hanya pribadinya, termasuk kebaikannya ada di situ. Pertolongannya, kuasanya. Amin. Jadi kalau anak gadis itu jadian, dia bangun pagi kepleset, kakinya bengkak, atau terus dia demam, dia cukup WA atau telepon sama pacarnya. Kak, Mas, aku sakit, gak bisa bangun. Pacarnya datang gak? Datang. Itu namanya jadian. Katakan jadian. Itu kalau orang jadian punya karunia urapan kefefet.
berseru, pacarnya datang. Amin. Anda mau karunia kepepet? Bukan, maksudnya kalau kepepet karunia untuk menghadirkan Tuhan. Iya, itulah Mazmur 91. Itu untuk orang jadian. Sehingga, nah, Yesus dia menghadirkan itu. Nah, kenapa dilanjutkan persekutuan Roh Kudus? Kan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita sudah sepakat kehidupan hanya terjadi koneksitas. Relation bukan regulation. Dengan segala hormat, ujungnya itu bukan doktrin. Ujungnya adalah pribadi Tuhan. Kita perlu punya doktrin yang baik, yang benar. Tapi kita jangan mentuhankan doktrin. Ini yang sedang terjadi. Kenapa kita nggak tersinggung ketika Yesus dihina? Kenapa ada orang yang memberikan doktrin yang berbeda? Sepertinya kita jadi sangat tersinggung. Bukan berarti kita nggak perlu punya doktrin. Tapi kita tidak boleh dibelenggu oleh doktrin. Karena doktrin yang benar adalah kebenaran yang dari Yesus. Bukan kebenaran yang membelenggu. Kebenaran yang memerdekakan dan membawa kehidupan. Bukan kebenaran yang membawa kita benci sama orang lain. Catat baik-baik. Kalau kebenaran itu membuat kita benci sama orang lain, ada yang salah. Nah, lanjut. Di mana Tuhan? Kan Tuhan sudah naik ke surga. 2000, di mana kita temukan Tuhan? Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tetap kepingin ketemu. Dia kepingin dia hadir. Dia gak tinggalkan kita. Apa? Yatim piatu. Saya mau tanya, siapa yang mau jadian sama Tuhan? Jadi step pertama orang jadian itu apa? Kalau secara umum, bukan si gadis mencintai pemuda. Tapi dia mendapat tawaran dicintai oleh seorang pemuda. Amin. Jadi step pertama, Tuhan tidak minta kita mencintai dia. Oh kaget. Tuhan menanti, merindukan. Kita mau menerima cintanya. Percaya dia mencintai kita. Itu hadiah Tuhan buat Tuhan. Persoalan bangsa Israel, persoalan anak bungsu, anak sulung, itu gagal mempercayai kasihnya, kebaikan Tuhan. Kalau anak cerita itu, kebaikan ayahnya. Kalau dia percaya dia enggak minggat. Anak sulung kalau percaya, dia enggak ngomong satu anak kambing kok enggak pernah kasih. Kenapa bangsa Israel enggak masuk tanah perjanjian? Karena gagal percaya. Loh, kan dipercaya. Percaya sama perbuatannya. Tidak percaya sama hatinya. Anda sedang mengalami persoalan. Belum lihat tangan Tuhan, percaya sama hatinya. Kita belajar, saya juga masih belajar. Amin. Saya tutup. Ketika saya membaca kitab Rut. Rut itu mantu yang aneh. Kenapa? Mertuanya sudah bangkrut masih diikuti. Yang satunya siapa itu? Orpa ya. Ya itu normal. Yang tidak normal itu Rut. Rupanya ada sesuatu di balik. Aku mau ikut engkau.
Sebab aku pingin Allahmu jadi Allahku. Padahal Rut ini punya 3 poin. Dia Moab. Moab itu bukan cuma bangsa asing. Bangsa yang secara eksplisit Tuhan bilang keturunan Moab sampai keturunan 10 tidak bisa masuk bait Allah. Kenapa? Lahirnya dari incest. Keturunannya Lot sama anaknya. Dia Moab. Yang kedua, dia perempuan. Zaman perjanjian lama, perempuan itu haknya les. Yang ketiga, miskin. Miskin kan? Pulang ke Bethlehem bersama Naomi. Lalu untuk menyambung hidup, Naomi menginformasikan, aku punya ponaan atau sepupu, saya lupa. Orang kaya, bos besar, punya pabrik kalau hari ini. Ladang gandum. Engkau datang ke sana, bukan untuk kerja. Leles. Tahu leles? Mengais sisa-sisa yang jatuh. Untuk nyambung hidup kita. Bayangkan betapa miskinnya. Tidak tertulis, tetapi Roh Kudus mengurapi, menyingkapkan. Ketika Boas bos besar ini, lihat Rut. Dia kan enggak tahu, belum tahu. Dia panggil. Duk, gitu. Kalau zaman sekarang, Duk, umurnya terpaut banyak. Ya kan? Sini nak. Gitu. Ya Tuhan, kan Rut sungkan banget ini bos besar. Kamu enggak usah takut, perlu minum. Nanti sudah saya kasih tahu pegawaiku, sudah. Jangan takut, nanti tidak ada orang begajul-begajul yang nakal-nakal mengganggu kamu. Pernah mikir, ada apa Boas itu manggil salah satu buruh di antara banyak buruh? Saya tahu, Boas lihat Rut, dia jatuh cinta. Tapi ki melarat, wong melarat ini. Moab, perempuan. Waktu Rut, ya sudah terima kasih, jalan. Dia panggil pegawainya, kan dia orang kaya. Sini, kamu jalan di depan. Lihat ya, aneh. Kalau dia hanya kepingin ngasih, kamu buang gandumnya yang akeh, yang banyak, supaya dia bisa ngambil banyak. Boas jatuh cinta sama Tuhan, jatuh cinta sama kita. Padahal kita ini seperti Rut. Tinggal kita mau percaya gak? Personal love. Dan dia tidak hanya menolong Rut. Boas menikahi Rut. Yonatan menjadikan Daud saudara. That is love in covenant. Di dalam Alkitab bisa ditayangkan Yeremia 33 ayat 20. Tuhan menegaskan, aku mengikat perjanjian dengan Daud dan orang Lewi. Saya bacakan. Judulnya pemulihan. Mana ini? 10, 20. Judulnya perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ya toh? Nah, ayat 21. Maka perjanjianku dengan hambaku Daud, ya artinya tidak bisa diingkari. Dan juga perjanjianku dengan Lewi. Betul ya? Tuhan tidak mengikat perjanjian secara personal kepada semua orang Israel. Kepada Daud, ini mewakili raja.
Yang Lewi mewakili apa? Imam. Itulah sebabnya Lewi boleh melayani pribadi Tuhan. Dan pekerjaannya Tuhan. Dan orang Lewi yang diurapi siapa? Raja dan imam-imam, nabi juga. Jadi tandanya apa? Anda mengalami Roh Kudus. Anda mengalami Roh Kudus, Anda mengalami pengurapannya. Coba orang yang pernah terkhianati. Coba orang yang ditolak. Diganti dengan jubah orang yang dikasih Tuhan. Izinkan dia mencintaimu. Dengan konsekuensi bukan bayar traktiran. Kalau gadis. Tapi dia menjadi milik pria yang mencintai dia. Tuhan, aku mau jadi milikmu. Dan di situ kita berjalan bersama dia. Siapa orang-orang kudus di Alkitab? Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Kehadiran Tuhan menyertai mereka. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita buka tangan kita. Pagi hari ini saya merasa Roh Kudus mengingatkan. Fokuskan bukan mencintai Tuhan lebih dulu. Izinkan Tuhan mencintaimu. Sebab dia sedang menawarkan kepada kita sebuah cinta yang personal. Lihat, dia bukan hanya memeluk, dia mengganti jubah kita dan mendandani kita dan memberi parfum aroma narwastu untuk kita menyembah dia. Buka tangan kita, panggil namanya Yesua. Tolong ditayangkan lagu. You deserve the praise, worthy is your name, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, worthy is your name, worthy is your name, Jesus. Angkat tanganmu. You deserve the praise, worthy is your name. Bukan hanya kebaikan, worthy is your name, tapi gairah cintanya kepada kita. You deserve this praise. Dan dia bukan hanya mengampuni, dia mentahirkan kita. Dia melepaskan kita dari semua kenajisan, kotoran, kutuk, trauma kita. You deserve the praise, worthy is your name. Oh Ramasyaka Patalu. Panggil namanya. Katakan, Tuhan, ini aku. Saya melihat diri saya seperti Rut, di mana Yesus datang seperti Boaz. Oh, Yane, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Pagi hari ini mereka yang belum pernah masuk dan mengikat perjanjian dengan Engkau, biarlah pagi hari ini ketika hati mereka tersedia, hati anak-anakmu tersedia, seperti firman-Mu berkata, Engkau mau membawa orang yang Kau kasih mengikat perjanjian, dan biarlah mereka rela mempersembahkan tubuh dan hidup mereka untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Sebagaimana Engkau sudah memberikan tubuhmu dan hidupmu kepada kami,
supaya Engkau boleh mengikat perjanjian dengan kami. Darah-Mu bukan hanya berhenti mengampuni dosa kami. Darah-Mu adalah darah perjanjian, membuat kami melihat Engkau hadir dalam hidup kami. Panggil namanya, saudara boleh berbahasa roh. Oh Ramasakata Kabo. Saudara boleh memajukan permohonan. Oh Yesus. Oh Yesus. Biarkan Dia memeluk kita. Terima ketika Dia mengajak kita masuk dalam perjanjiannya. Izinkan Dia melepas jubah kita yang lama. Sebab melalui perjanjiannya kita bukan hanya diampuni, tapi kita ditransformasi menjadi baru. Jamah, peluk, jamah, lawat, termasuk yang mereka lihat lewat live streaming. Lawat Roh Kudus, Engkau lawat di dalam nama Yesus Masya. Darah Yesus, darah pengampunan, darah yang membawa kita dalam perjanjian, darah perjanjian. Yang ketika darah itu bercampur air adalah darah yang mentahirkan. Biar dilepaskan semua aib-aib masa lalu. Lawat, lawat Tuhan, lawat Bapa, lawat Tuhan, jamah. Yesus. Jamah, jamah kami, jamah. Lepaskan hadirat. Ibu yang baju kuning, Tuhan mau boleh maju ke depan.
Angkat tanganmu. Worthy is your name. Minum dari sungainya. Tetap berdoa. Pejamkan mata. Terus minum. Biar aliran air itu mengalir. Belajar, masuk di situ. Kau akan temukan kasih yang berbeda. Tahun-tahun kau gak pernah tahu kau mengalami apa itu dicintai. Dan kau merasa gak layak untuk dicintai. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, di dalam aku kau menemukan cinta. Katakan Tuhan, aku mau kau cintai. Yes, rasakan. Yes. Bertahun-tahun kau gak pernah minum air itu. Minum Bu, minum dari sungainya. Minum. Angkat tangan. Serahkan. Ya, jangan fokus pada kesembuhan dulu. Tuhan, katakan Tuhan, ini aku. Temukan hatinya. Iya, temukan, cari. Oh, Ramasyikara. Panggil Yesus. Yesus, ini aku. Aku percaya Engkau peduli sama aku. Tuhan, jadikan aku milik. Tuhan, kau jamah, kau sembuhkan seluruh tubuhnya. Dalam nama Yesus. Lawat Tuhan, lawat. Ya, masuk Winda. Masuk. Ayah. Yes. Jesus. Minum dari sungainya. Ketika engkau minum, kau sembuh. Ketika kita minum, kita tahir. Amin. Amin. Sampai sini supaya gak menghadap kamera. Buka tangan. Tapi Tuhan berkata dalam Yesaya, orang haus, orang sengsara mencari air, mereka nggak temu. Tapi lihatlah, ada sungai memancar, ada air yang membuat kau minum. That's the Holy Spirit. Oh, orang sengsara menemukan penghiburan. Dalam nama Yesus. Minum Bu. Pejamkan mata. Sungai memancar di padang gurun. Tuhan Yesus katakan, ini aku. Aku mau minum dari sungaimu. Oh Kudus, Roh Kudus. Minum. Dalam membual from your belly out. Semua kesesakan out. Lepas. Jesus. Panggil terus Yesus. Yesus, ini aku. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus.
Lihatlah, sungai sedang memancar di padang gurun. Dia memberi minum kepada orang-orang yang haus. Tuhan, aku Yahweh Elohim. Dia sungguh mengasihi umatnya satu demi satu. Terima kasih untuk sapaan-Mu Bapa melalui Roh-Mu, oleh Roh-Mu melalui Putra-Mu. Tuhan, biarlah itu terus berlanjut. Bawa beri kami hati untuk kami boleh tinggal dan bersedia masuk dalam perjanjian-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, melayakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, nanti akan disusul dengan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati. Sungguh luar biasa ya. Tuhan ingatkan kita, who is Jesus? Dia lebih dari kekasih kita. Dia lebih dari apapun di dunia ini. Firman Tuhan katakan, gak ada sahabat yang rela mati untuk kita. Bagaimana cintanya. Tapi Yesus sudah mati untuk kita saat kita masih dalam dosa. Dengan darahnya Kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku dengan nyawa-Mu. Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah
kasih Tuhan. Ucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saatnya kami, umat-Mu, kami rindu memberikan persembahan syukur kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah Kau jamah setiap hati kami pagi hari ini. Kami rindu mempersembahkan korban syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tak lupa kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kuana Tanjung yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu, beri hikmat-Mu, tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa, memberkati keluarga, pelayanan, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang akan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Dari depan, Yesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidup Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah Tuhan sendiri meneguhkan perjanjiannya kepada kita, sehingga Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia-Nya, dan menghadapkan wajahnya memberi kepada kita damai sejahteranya, dan perlindungan dan berkat-Nya menyertai dan menaungi kita senantiasa. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat tanggal 29 Juli Sabtu pagi, tolong ditayangkan. Samson Dabas. Ya, untuk tanggal 29 hari Sabtu, tempat ini akan dilayani oleh Pastor Samson Dabas ya, dari Nigeria. Di restoran Forum ya Bapak Ibu Saudara ya. Jalan Margarejo.